Jadi kalau kita pahami secara arti bahasa Indonesianya, wirausaha itu adalah orang yang menghasilkan produk. Nah, menentukan cara produksi, penyelenggaraan kegiatan memberi produk berupa baru guna mengatur permodalan dan pemasaran. Jadi apa itu kewirausahaan? Sebenarnya adalah konsep atau definisi wirausaha adalah proses mendefinisikan, mengembangkan dan mencapai visi yang berpuncak pada diri sebuah bisnis. Jadi kita diharapkan membuka peluang usaha sendiri yang disebut dengan wirausaha itu. Bagaimana kita tidak bergantung dengan bagaimana kita mencari pekerjaan, tetapi kita lebih dituntut bagaimana kita membuka peluang usaha sesuai dengan potensi-potensi yang ada, yang kita miliki, baik itu potensi sumber daya manusianya kita sendiri, ya kan, pengetahuan kita sendiri, maupun potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nanti kita kulitkan satu persatu. Nah, jadi pemuda desa ini maksudnya bukan berarti tidak pemudi ya, berarti, walaupun ada sini kan ada di pemudi kan. Pemuda itu secara umum maksudnya pemuda-pemudi atau kaum milenial, ya kan, Gen Z ya, yang saat ini yang gembar-gembar Gen Z. Kita ini itu diharapkan walaupun kita tinggal di desa mampu mengelola sumber daya yang ada, sumber daya manusianya, pengetahuannya maupun sumber daya alamnya. Nah, kemudian kita khusus spesifiknya ke pertanian. Nah, kalau untuk pertanian nanti kita singgung satu persatu, tetapi kalau di desa itu banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita dapati, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan misalnya, kuliner, jasa profesi. Nanti kita kuliti satu persatu apa-apa saja dari peternakan, pertanian dan sebagainya. Kita masuk ke bidang usaha, 4 bidang usaha pertanian. Nah, ini kita masuk ke satu dulu. Bidang usaha pertanian yang bisa kita kita jalani sebagai peluang usaha kita sebagai pemuda desa. Yaitu yang pertama di sektor hulu. Nah, di sektor hulu ini adalah sektor budidaya, mulai dari penanaman hingga panen. Contohnya tanaman pangan, hortikultura. Tanam pangan itu seperti jagung, padi, kedelai. Itu kalau seandainya kita potensinya ada di desa kita, bisa kita menjadikan suatu peluang usaha bagi kita. Bapak-bapak petani kita kan banyak itu buka usaha di bidang penanaman, ya, baik itu tanaman pangan, hortikultura. Kalau hortikultura itu dia lebih ke sayur-sayuran misalnya, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Itu bisa kita buka usaha seperti itu. Mungkin kalau kita galau misalnya kan, buka usaha apa sih yang tepat untuk kita selaku pemuda-pemudi? Nah, ini salah satu peluang yang bisa kita gali. Kita tengok ke lingkungan kita, apakah cocok misalnya kita buat usaha di bidang pertanian tanaman pangan atau hortikultura ini. Kalau cocok, libas, ya kan? Kemudian kita masuk ke sektor hilir. Nah, ini dia. Sektor hilir ini adalah pengolahan dan pemasaran. Jadi artinya sektor pertanian di bidang hilir ini adalah bagaimana kita menambah nilai hasil panen itu, menambah nilai jual. Seperti contoh, kita punya atau di sekitar kita punya perkebunan talas misalnya. Atau di SK berapa Pak sini? SK berapa saja nih? SK 1 sampai 7 ya? Jalur ya? Jalur. Di jalur 1 mungkin potensinya jagung misalnya. Jalur 2 potensinya kedelai keladi misalnya. Nah, adik-adik bisa membuka peluang bagaimana pengolahan keladi ini bisa bernilai ekonomi. Contohnya kita membuat keripik misalnya, keripik dari ubi misalnya. Nah, itu kan suatu inovasi bagaimana kita membuka peluang dari yang hasil panen seharusnya kita jual misalnya 3.000 per kilo, bisa kita olah menjadi nilai tambah. Apalagi nanti hasil itu kita kemas dengan baik dan kita jualkan ke market-market terdekat misalnya, atau market-market online sekarang nih, yang mungkin tidak laku menjadi laku, atau yang laku bertambah nilainya. Nah, ini kan peluang usaha. Mungkin kita belum kepikir bagaimana cara mencari usaha yang tepat. Karena terus terang saja, mungkin kalau kita sekolah misalkan lulusnya itu hanya untuk mencari kerja gitu kan. Tapi di luar sana sangat sulit sekali untuk mencari kerja. Jadi kita jangan galau, walaupun kita tinggal di desa, banyak peluang-peluang, potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Salah satu tadi, bagaimana menginovasi hasil-hasil pertanian supaya bernilai tambah. Misalnya di sektor pertanian tanaman pangan, tanaman padi. Nah,
Mungkin bisa jadi kita buka usahanya membuka RMU, rice milling unit atau penggilingan padi. Ya kan, kita kemas dengan baik berasnya, kita jual dengan harga yang mahal. Oke, kemudian selanjutnya di bidang tanaman pangan lagi ada namanya usaha penyedia sarana produksi. Wah, ini penyedia sarana produksi sangat langka sekali. Dan siapa orang yang membuka sarana produksi itu bisa kategorikan kita bilang orang yang berhasil atau sukses. Atau bisa kita beri nilai orang itu menjadi mudah untuk mencapai kekayaan atau finansialnya cukup tinggi. Karena sarana produksi ini sangat dibutuhkan oleh petani dan ini salah satu sama dengan kebutuhan pokok hari-harian. Contohnya penjualan pupuk, misalnya pupuk subsidi atau pupuk kita buka kios. Nah, itu kan semua petani kita membutuhkan. Nah, kalau kita buka usaha di bidang itu, jual beli sarana produksi, tentunya kita bisa mendapat nilai atau finansial yang cukup tinggi. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Kalau kita keluar sana ada namanya toko Saprodi, saya contohkan lah ya, di arah Kebau B sana di Mukti Jaya itu ada namanya toko Tani Agung misalnya. Dengan usaha dia membuka ini, dia bisa bangun walet dan sebagainya. Kemudian di kesana lagi Teluk Hulu ada namanya Dayat, bisa buka usaha Saprodi, dia bisa beli sawah, kebun dan bangun rumah dan beli pajero dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang bisa kita buat di kampung kita, karena saya yakin dan percaya di Bentayan Baru ini yang namanya toko Saprodi belum besar ya, belum ada yang mencetus sana. Jadi adik-adik inilah, ini salah satu peluang usaha yang bisa kita naikkan, bisa kita buat, ya kan? Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lain di bidang sarana produksi. Bisa jadi nanti penyedia pupuk subsidi misalnya, yang seperti pernah dilakukan oleh Pak Taufik ya di sini ya. Nah, itu juga kan di bidang sarana produksi, penyedia sarana produksi dan sebagainya. Kemudian ada juga di bidang tanaman pangan ini jasa usaha tani. Nah, jasa usaha tani itu kalau di lahan kondisi tanaman pangan, ya kan, atau hortikultura yang cukup luas, kita bisa menjadi penyedia sarana alat dan mesin pertanian, jasa. Kita punya mesin pertanian, kita jasakan, kita sewakan, itu juga bisa menambah menjadi suatu nilai untuk menambah penghasilan kita, menjadi kita wirausaha. Itu salah satu contoh. Atau adik-adik yang lulusan kuliah mungkin yang bisa menjadi arsitek di bidang pertanian misalnya, atau konsultan pertanian misalnya, atau jasa konsultasi pertanian misalnya, bisa. Jadi ini juga menjadi peluang usaha adik-adik di desa-desa. Oke, nanti kita buka sesi tanya jawab tapi sama Pak Al-Kafi. Selanjutnya di usaha peternakan. Nah, ini 4 usaha di bidang ternak. Oke. 4 usaha di bidang peternakan yang bisa kita kembangkan di desa. Yang pertama itu namanya ternak besar. Nah, artinya ternak besar ini apa saja? Sapi, ya kan? Kerbau, dia besar ya. Besar gitu ya. Kalau gajah enggak ya. Jadi sapi, kerbau dan lembu dan sebagainya. Tentu ini kan menjadi peluang usaha bagi kita kan. Dan ini juga tidak asing lagi bagi pemuda desa. Dan ini juga sudah banyak diternak atau dilaksanakan oleh pemuda-pemuda ataupun keluarga pemuda yang berada di Bentayan Baru ini. Nah, tapi kami sarankan nanti pakannya hati-hati karena sudah ada kejadian ya. Jadi kalau bisa kita jangan nanti pakannya kita ngambil lagi di daerah pinggiran ya kan, sungai, karena kejadian tahun-tahun lalu ya. Nah, kita lebih waspada. Namun ini tidak tertutup kemungkinan makan kita kan banyak. Di hamparan-hamparan sawit itu, di tengah-tengah itu kan banyak rumput-rumput yang bisa kita jadikan alternatif pakan yang untuk budidaya ini, ya kan? Ini kan lumayan juga hasilnya. 1 tahun sudah bisa 1 beranak misalnya. Kalau 5 ekor 1 tahun udah jadi 10 misalnya kan, 2 tahun. Jadi kalau kita jual, tentunya udah banyak penghasilan kita, ya kan? Nah, tuh satu peluang yang bisa kita kembangkan di desa di bidang peternakan, yaitu ternak besar. Apa saja tadi? Sapi, kerbau, sapi dan sebagainya. Enak? Ya, oke. Kita masuk ke ternak kecil. Ini ternak kecil apa yang maksudnya? Ternak kecil apa semut gitu? Kecil-kecil gitu enggak? Jadi ternak kecil ini definisinya seperti golongan kambing, biri-biri, ya kan? Kemudian domba dan sebagainya. Kancil bisa enggak? Enggak ya? Oke, kita 3 inilah dulu contoh ya, 3 contoh ternak kecil yang bisa kita kembangkan di desa. Nah, jadi kita jangan sampai gengsian ya untuk menjadi seorang peternak. Di luar sana banyak
pemuda-pemuda yang di bawah 20 tahun, yang bisa kita bilang belasan tahun ya, remaja, pemuda-pemuda yang berhasil, yang sukses mengembangkan peternakan kambing. Kambing Etawa. Nah, jadi saya contohkan untuk di Kabupaten Rokan Hilir sendiri sudah ada peternak kambing Etawa, yaitu tepatnya di Bagan Batu SK5 ya. Itu dia selain dari beternak kambing untuk Etawa ini untuk sebagai pengembangan daging, juga sudah dibuat susu Etawa. Nah, ini juga menambah nilai. Selain dari dia beternak untuk daging, tapi susunya juga bisa menambah nilai hasil, karena susu Etawa itu banyak khasiatnya. Salah satunya untuk rematik, ya kan, untuk mah kronis dan sebagainya. Tentu bisa kita lihat nanti di internet apa saja manfaatnya, ya kan. Nah, nanti bisa kita buka peluang usaha di bidang ternak jika nanti adik-adik berminat bidang ternak, ya kan, ternak kecil. Itu salah satu contoh saja. Kita ingin menggali potensi yang ada di daerah kita. Kemudian kambing ini kan, kambing ini mungkin sangat berpotensi sekali. Pakan di tempat kita sangat terbuang banyak sekali, ya kan, bisa kita manfaatkan. Ini kalau di musim-musim tertentu seperti hari raya kurban, itu harganya naik 2 kali lipat. Kalau hari-hari biasa ini 3 jutaan, bisa di hari kurban nanti bisa 6 jutaan satu ekor kambing jantan untuk dikorbankan. Itu tentu jadi peluang usaha bagi adik-adik semua. Nah, kemudian kita lanjut ke ternak unggas. Nah, ternak unggas itu banyak sekali sudah dikembangkan. Bahkan semua adik-adik saya rasa tidak ada yang tidak punya ternak unggas di rumah. Seperti entok, ayam, ayam kampung misalnya. Hanya saja belum dikembangkan secara maksimal. Ya kan Pak Punglu ya? Nah, udah punya ayam semua nih di rumah, tapi tidak dikelola secara maksimal atau dikelola secara khusus misalnya. Ternak ayam kampung. Saat ini informasi ayam kampung itu sudah mencapai harganya 45 ribuan. Ya kan? Kalau di kampung-kampung tempat kita ini itu hampir dikatakan gratis pakannya. Hampir dikatakan gratis. Ya, walaupun mungkin kalau kita beli itu ya harga dengan murah sekali ya. Pakan ayam kampung itu bisa kita lepas juga, nggak perlu kasih makan pun dia bisa berhasil kan. Tapi dikelola dengan baik. Tentu ini menjadi peluang usaha bagi kita. Nah, sekarang adik-adik kalau ingin belajar tentang ayam kampung ini tidak usah jauh-jauh, pergi ke Teluk Pulau Hilir, ada pengusaha pengembangan ternak ayam kampung. Dan ini hasilnya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita lihat seorang pemuda ini dia sukses di bidang beternak ayam kampung. Dulu dia beternak ayam broiler atau ayam potong ya. Karena mungkin biaya terlalu tinggi, dia beralih ke ayam kampung. Biaya murah tapi harga jual tinggi. Dan dikatakan berhasil, yaitu pemuda tersebut seorang ustadz, yaitu Pak Sucitra Putra. Mungkin ada yang kenal ya, teman saya atau teman kami lah ya, teman kita semua. Yaitu salah satu contoh. Nanti kalau kita ingin belajar, ya silahkan nanti hubungi kami. Kita studi tiru di sana. Bukan studi banding ya, karena kalau banding kan kita udah punya nih, dia udah punya. Kita studi bandingkan, gitu kan? Bukan. Tapi kita studi tiru. Kita belajar sana, nanti pulang kita tiru. Kita buat di rumah. Bagaimana cara pengelolaan ayam kampung yang bisa hemat biaya, tetapi nilai jual tinggi. Itu nanti ada kalendernya juga, kalender kalender musimnya. Kapan harga tinggi, kapan harga anjlok. Di setel di situ nanti. Bagaimana cara kita masuknya kan? Nanti pas gitu panen harga tinggi. Ini kan peluang kita nih di desa. Ya kan, adik-adik inilah yang orang pioner-pionernya. Ya kan? Mari kita masuk ke ternak lainnya. Seperti ini ternak bebas nih, maksudnya apa saja yang kita budidayakan di bidang hewan yang bisa menghasilkan kita, ya kan? Itu kita kategorikan ternak bebas. Salah satu contoh ternak maggot, ternak jangkrik, ulat sutra, cacing tanah, ya. Kemudian kelinci, lebah, bekicot, walet dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh ternak maggot. Nah, ada yang sudah kenal dengan maggot? Belum? Belum ada kenal. Besok kenalan Pak sama Pak Alkapi. Ya, maggot itu dia lebih kita bilang belatung. Tahu belatung enggak? Tahu. Ulat yang di bangkai-bangkai itu ya.
Maksudnya bukan ulat itu, tapi dia khusus, yaitu ulat yang berasal dari lalat hitam. Lalat hitam ini diternak secara khusus dan menghasilkan belatung-belatung, dan belatung itulah yang bernilai ekonomi tinggi. Dan cara pembudidayanya sangat gampang sekali dan biayanya sangat murah sekali. Dengan kita pakannya itu dari sampah-sampah yang tidak terpakai lagi, ya, yang organik tentunya sebagai pakannya. Semua dimakan kecuali yang keras-keras, ya. Jadi maggot ini dibuat semacam rumahnya, kelambunya diternak di sana. Pakannya itu dari sisa-sisa pakan kita yang misal di warung, sisa orang habis pesta misalnya, kan ada pakan-pakan itu habis dimakan, kulit semangka dan sebagainya. Yang organik itu nanti habis dimakan tanpa terkecuali, ya, habis nanti dimakan. Dan hasil ulatnya itulah yang nanti yang bisa jadi mahal. Bagaimana cara jualnya? Saat ini sangat gampang sekali menjual maggot ini. Kita cukup foto, upload, kirim, nanti orang mencari. Gampang sekali sekarang. Pokoknya mudah sekali kalau untuk pasar. Ya, gunanya untuk apa? Sebagai pakan ternak lain, sebagai umpan pancing, sebagai pakan ikan. Ya, itu maggot. Nanti bisa di browsing. Apa itu maggot? Nah, bagaimana cara budidaya, dan ini sangat gampang sekali. Tentunya adik-adik punya peluang tentang itu, ya. Kemudian ternak jangkrik. Nah, ternak jangkrik tak asing lagi kan di Bentayan Baru? Ada yang udah tahu? Nah, ternak jangkrik. Kira-kira ternak jangkrik bisa nggak dikembangkan di tempat kita? Bisa ya, bisa sekali. Karena untuk di Batu Hampar ini pionernya di Bentayan Baru. Kalau mau belajarnya tak jauh-jauh, cukup ke rumah Pak Taufik. Sudah ada berapa rumah ternaknya? 2, ya kan? Nanti bisa belajar di sana bagaimana cara mengembangkan jangkrik. Nah, itu kewalahan beliau, Pak Taufik itu kewalahan, ya. Itu salah satu contoh ternak. Kewalahan dalam arti penyediaan jangkrik dewasa. Beliau kewalahan karena permintaan pasar sangat luar biasa, ya. Itu salah satu contoh usaha yang bisa kita kembangkan. Adik-adik semua, ya. Itu juga berasal dari pemikiran pemuda ya. Karena peternak jangkrik tersebut transformer dari anaknya yang sedang berkuliah, ya kan? Ada yang kenal sama anak Pak Taufik? Ada kan? Dia kuliah di Pekanbaru, ya. Pekanbaru, belajar dari temannya jangkrik, berusaha di sana, berhasil, kemudian dibawa balik ke kampung ini, dikembangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Nah, itu pemuda kan? Berarti kita punya peluang untuk membuka usaha di bidang peternakan jangkrik. Nah, jelas ya? Itu salah satu contoh. Apalagi nih, lebah, bekicot dan lain-lain. Nah, ini kalau walet ini kan apalagi di daerah kita sangat luar biasa sekali. Kemudian di peternakan, di perikanan. Aduh, lewat. Di usaha perikanan. Pak, digeser dikit, Pak. Agak payah nih ya. Oke. Ini di perikanan ada tiga bagaimana cara pengelola perikanan. Yang pertama itu budidaya ikan kolam lepas. Artinya kita bikin kolam sekeliling rumah kita, punya lahan, ya kan? Bingung mau buka usaha apa? Mungkin di perikanan sangat cocok di lingkungan rumah kita buka usaha. Kalau lahannya mungkin membuat kolam itu mahal, ya kan? Membeko dan mencangkul itu kan biaya tuh, ya kan? Mahal. Kita juga bisa bikin dari bak. Ini nomor 2. Bikin papan, bikin bak, terpal, ya. Bikin terpal. Itu juga sudah bisa buka usaha di bidang perikanan. Apa saja? Bisa patin, bisa lele. Yang biasanya kalau terpal itu biasanya lele yang banyak, yang berhasil lah maksudnya. Nah, bisa juga ikan-ikan lain tapi produksinya lebih tinggi, ya. Kemudian bioflok. Nah, bioflok ini sekarang sangat tenar sekali di mana-mana. Bioflok ini adalah bagaimana kita membudidaya ikan di dalam suatu kolam di atas tanah seperti ini. Itu airnya itu hidup terus-menerus 24 jam dengan posisi ikannya sangat padat sekali. Dan sangat ringkas, umur pendek sudah bisa menghasilkan. Selama 1 bulan sudah bisa dipanen ikan, yaitu ikan lele biasanya, ya. Itu juga sudah banyak dikembangkan. Ini, ya, di Tanah Merah udah ada, di tempat Pak Nyoto juga seperti ini, dan kolam air lepas, ya. Itu juga bisa kita buat suatu usaha di bidang pemuda-pemuda ini. Kita lanjut. Nah, pemuda desa kuasai dunia IT. Wah, ini kan. Jadi walaupun kita tinggal di desa,
kita harus bisa juga menguasai IT, ya kan, atau apa namanya yang berkembang saat ini, ya kan, teknologi. Nah, jangan kita Android itu hanya kita gunakan sebagai untuk ngegame saja, ya kan, habis waktu kita. Tapi bisa kita dari IT ini kita bisa mendapatkan peluang usaha. Contoh, ya kan, kita punya akun yang namanya TikTok, ya kan, TikTok. Nah, adik-adik bisa buka peluang usaha di sini sebagai marketer, ya kan, apa namanya sekarang ini istilahnya sebagai agen sambung gitu ya, apa namanya, saya pun lupa. Bisa kita menjual online, marketplace, ya kan, yang sudah ada tersedia di TikTok misalnya atau di Facebook. Nah, ya kan, ini kan sangat luar biasa sekarang membantu kita dalam hal mendapatkan cuan, ya kan. Nah, jadi dengan demikian kita kuasai, walaupun kita tinggal di desa, kita kuasai ini semua supaya nanti kita punya bekal bagaimana kita bisa mengembangkan usaha walaupun kita tinggal di desa. Oke, manfaatkan IT tadi, apalagi di era kalau dulu namanya 4.0, sekarang udah 5.0 ya, lebih tinggi lagi, lebih canggih lagi, lebih cepat lagi. Oke, manfaatkan semua medsos sebagai jejaring, ini contohnya. Jadi ada YouTube, ada tweet, ya kan. Nah, sekarang ini tweet nggak ada lagi ya, ganti X, ya kan. Ada blog, WA dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan sebagai jejaring kita untuk mendapatkan cuan atau finansial kita. Oke? Kemudian adik-adik kami harapkan bisa bergabung di dalam suatu organisasi. Tentunya di dalam organisasi ini selain kita mengembangkan jejaringan, kita juga dapat memberikan atau menerima transformasi informasi, jejaringan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi, tentunya melalui organisasi atau pengembangan diri lah, gitu ya, pengembangan diri kita. Jangan kita tertutup atau tidak membuka diri dalam satu organisasi. Mari kita gabung ke organisasi. Nah, mungkin ada beberapa organisasi nanti bisa dikembangkan di desa-desa, yaitu seperti kelompok tani, Taruna Tani. Ya, ini Taruna Tani ini apa maksudnya? Taruna, pemuda, ya kan? Pemuda tani. Nah, sekarang ini kita lebih diharapkan untuk mengembangkan diri di organisasi, terutama di pertanian itu ada namanya Taruna Tani, yang hasilnya itu disebut dengan tani milenial. Nah, jadi kita itu dituntut sebagai petani milenial yang tidak gagap teknologi, dan kita bertani itu tidak gengsi lagi, tidak malu-maluin lagi, dan tidak pokoknya serba mudah. Sekarang kalau kita bertani itu sudah tidak zaman dulu lagi. Seperti contoh, kalau kita nanam padi misalnya, kalau dulu kita nanamnya bungkuk-bungkuk gitu kan, bungkuk-bungkuk nanam, sekarang nggak lagi, udah pakai mesin. Nah, ini sudah ada di tempat kita di Rimau Lintang misalnya kan, karena potensi sana padi. Nah, mungkin kalau di Batu Hampar ini apa potensinya yang bisa kita kembangkan dengan teknologi misalnya. Nah, itu banyak contoh. Sawit. Mungkin kalau sawit kita selama ini mendodos ini ya. Sekarang sudah diciptakan mesin dodos, bagaimana kita cuma bergerak sedikit saja sudah jatuh, ya kan? Sudah ada, cuma belum sampai ke tempat kita. Nah, nanti kita inilah pioner-pionernya, ya kan, pemuda-pemuda nih, ya kan? Nah, bisa nanti membeli, tak mencontohkan, nanti kita ambil upah 1 kilonya 300 rupiah kan? Dodos sawit. Nah, 1 hari kita misalnya dapat cuma 1 ton 300.000, mungkin dengan alat itu bisa 3 ton misalnya kan, udah 900.000 gaji kita 1 hari. 1 bulan dah berapa, ya kan? Nah, coba nanti browsing cari mesinnya bagaimana. Itu sudah ada. Ya, sudah ada. Itu paling kisaran antara 2 sampai 3 juta aja. Itu kan bisa membuka peluang dan menambah nilai kita ya. Oke, itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar. Nanti itu tadi yang saya sampaikan tadi semuanya itu hanya sekedar pengantar. Nanti intinya disampaikan oleh Pak Alkapi. Oke, demikian. Ini ada materi Biosaka nanti yang disampaikan. Selanjutnya silahkan dikupas secara tuntas. Berhubung Pak Alkapi ada di sini, beliau adalah seorang visioner di bidang lingkungan dan pertanian ya. Banyak ilmunya, sudah banyak jam terbangnya kemana-mana menyampaikan informasi-informasi dan juga keberhasilannya. Salah satu contoh keberhasilan yang dimiliki adalah secara nasional, yaitu penghargaan Proklim dan Proklim Proklim apa Pak? Lestari ya.
apa itu nanti bisa ditanyakan. Kemudian beliau juga sudah pernah menerima penghargaan tingkat nasional sebagai penyuluh pertanian dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau peroleh. Demikian dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab kita skip dulu. Silahkan nanti hubungi di akun-akun yang ada, salah satunya WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.